Halo guys, kembali lagi bersama Amarobot. Kali ini Amarobot akan mereview Dragon Ball Super Manga chapter 88. Sebelumnya Amarobot sempat menyampaikan beberapa video spoiler yang sebenarnya sudah mencakup inti cerita dari chapter 88 ini. Jadi, untuk kalian yang ingin melihat detail ceritanya, selain membaca langsung manganya, kalian juga dapat menonton video Amarobot sebelum ini. Nah, dalam review kali ini, Amarobot akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan chapter ini, terutama mengenai hal yang belum dibahas dalam video spoiler sebelumnya. Pertama, sekali lagi Amarobot informasikan bahwa chapter 88 ini adalah awal dari arc baru yang akan menceritakan prequel dari Dragon Ball Super Superhero Movie. Sehingga jalan cerita kasar dan ending dari arc ini bisa kita tebak dengan mudah, terutama bagi kalian yang sudah menonton superhero movie. Dan menurut Amarobot, kemungkinan besar cerita di arc ini akan berfokus mengenai latar belakang Dr. Hedo yang menggunakan mayat untuk dijadikan android. Sehingga ending dari arc ini bisa jadi adalah momen tertangkapnya Dr. Hedo dan saat dia dijebloskan ke penjara. Tapi ada kemungkinan juga arc ini kembali menceritakan superhero movie dan memperlihatkan Beast Gohan maupun Orange Piccolo dalam versi manga. Nah, selain itu, ada beberapa hal menarik yang dapat Amarobot bahas setelah full manga chapter 88 ini rilis. Pertama, jika kalian sadar, Vegeta di chapter ini sudah tidak memakai anting yang diberikan Beerus seperti yang terlihat dalam panel ini. Ya, sebenarnya hal ini juga jadi sejalan dengan cerita di film superhero movie. Karena di film itu, Vegeta juga sudah tidak menggunakan anting tersebut saat dia bertarung bersama dengan Goku. Entah apa yang terjadi sehingga Vegeta tidak memakai anting itu lagi. Apakah mungkin karena dia merasa belum pantas memakai anting itu karena masih merasa belum kuat akibat sudah dikalahkan oleh Black Frieza, atau karena sebenarnya Toyotaro lupa menggambar saja? Lalu, dapat kita lihat dari chapter ini adalah nama dari teman-teman Trunks. Di sini, nampaknya Toyotaro dan Akira Toriyama memberi nama teman-teman Trunks berdasarkan alat-alat yang sering kita gunakan di sekolah, seperti kompas dan penggaris. Dalam panel ini, tentu saja, ruler di sini berasal dari bahasa Inggris, yang artinya ruler atau penggaris. Mungkin lain kali nanti kita akan melihat teman-teman yang lain bisa saja bernama timbangan, jangka, atau busur derajat. Dan yang tak kalah menarik lagi, sebenarnya ada di halaman awal yang memperlihatkan karakter-karakter yang berwarna ini. Kalau kita jeli, di sini sebenarnya terlihat bahwa Mai memakai seragam SMA Blue Hall. Sementara itu, dalam cerita sejauh ini, Mai hanya ada diperlihatkan selalu bekerja bersama Pilaf di Capsule Corporation. Nah, kira-kira menurut kalian, hal apa yang membuat Mai jadi mau bersekolah di SMA Blue Hall? Kalau Amarobot mengira, mungkin Mai sengaja disuruh oleh Bulma untuk memata-matai Trunks karena tingkahnya yang aneh. Dan mungkin hal ini akan jadi awal terbongkarnya kedok Trunks sebagai Saiyaman X1. Selain itu, untuk android yang diciptakan Dr. Hedo, kita nampaknya akan sedikit diberi petunjuk bahwa android ciptaannya dari mayat hidup yang pertama dia ciptakan diberi nama Alpha. Kemungkinan, android versi keduanya yang akan dia ciptakan dan dia siapkan jadi penjaga toko, seperti yang terlihat di superhero movie, bisa jadi merupakan android beta. Sedangkan versi sempurnanya yang dia ciptakan berupa android baru, yaitu Gamma 1 dan Gamma 2, yang tentu saja sudah kita lihat aksinya bertarung di superhero movie. Selebihnya, cerita chapter pertama arc baru ini menurut Amarobot cukup menyenangkan dan ringan untuk dinikmati. Terlebih, desain-desain karakter barunya di sini juga cukup menarik. Seolah kita kembali di era Dragon Ball original yang banyak cerita humornya dan banyak berfokus mengenai kehidupan sehari-hari saja. Mungkin kalau cerita arc ini dirilis sebelum film Dragon Ball Super Superhero ada, kita jadi lebih penasaran dengan cerita kelanjutannya ke depan.
Dan tentu saja akan lebih banyak hal yang bikin kita kaget setelah membacanya. Misalnya, nanti tiba-tiba muncul fakta bahwa Dr. Hedo adalah cucu dari Dr. Gero. Dan kemudian munculnya Orange Piccolo maupun Biscohan di versi manga. Belum lagi kalau misal ada hal yang berbeda dari superhero movie, pasti nanti akan ada yang berdebat mana yang kanan, mana yang tidak. Tapi kalau Amarobot berharap, arc prequel superhero ini tidak berlangsung terlalu lama, karena jika terlalu lama, tidak menutup kemungkinan akan banyak hal yang berbeda terjadi di versi manga dibanding versi movie-nya. Nah, kalau menurut kalian gimana guys mengenai chapter 88 ini? Apakah chapter ini cukup memuaskan kita setelah libur 3 bulan? Kira-kira bakal ada elemen kejutan apa yang menurut kalian bakal muncul di arc ini? Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat beraktivitas kembali.